Banjir beritanya di mana-mana ya teman-teman, khususnya di ibu kota. Dan selain ibu kota Jakarta, ternyata Jogja juga punya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo Sobat Nataru, berjumpa lagi di Nataru Talk. Ya kali ini teman-teman Nataru aku temenin nih. Halo, sebelumnya kenalin, nama aku Anissa Winarto selaku host podcast pada kali ini. Yang mana podcast kali ini kita mau mengangkat tema banjir. Yang mana banjir beritanya di mana-mana ya teman-teman, khususnya di ibu kota Jakarta. Dan selain ibu kota Jakarta, ternyata Jogja juga punya nih permasalahan banjir. Tapi Anissa kali ini nggak sendirian karena ditemenin oleh Ibu Insinyur Warsia MSc. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Anissa juga sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, Mungkin teman-teman Nataru, aku mau memperkenalkan secara singkat. Mungkin udah banyak yang kenal Ibu Iwar ya, Ibu. Nama panggilan nih, nama panggilannya akrab kita ini kepada Ibu Warsiah itu adalah Bu Iwar. Yang mana Ibu Iwar ini merupakan dosen pengampu matkul konservasi lingkungan di Institut Teknologi Yogyakarta gitu, Ibu. Ibu Iwar juga merupakan lulusan dari STTL, lulusan pertama ya Bu? Iya, alhamdulillah yang lulusan pertama sekali. Dan Ibu melanjutkan S2 ya Ibu di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan kehutanan. Iya, betul Mbak Anissa. Aduh, saya senang banget nih kali ini bisa ada di sini sama Ibu. Kita sharing-sharing ya Bu ya. Oke. Saya mau mungkin sebelumnya saya tuh punya ini Bu, punya beberapa kumpulan nih Bu, pertanyaan dari teman-teman. Yang mana tadi kita sudah singgung temanya podcast kita kali ini adalah banjir ya Bu. Ada sobat-sobat Nataru nih Bu yang nitip pertanyaan nih gitu. Ya, boleh. Yang mana nanti mungkin bisa sharing-sharing juga ya Bu. Ibu Iwar pasti saya yakin banget Ibu di dunia konservasi lingkungan ini luar biasanya. Bukan gitu ya Mbak Nisa, sama-sama kita masih belajar Mbak Nisa. Siap Ibu. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Bu. Ini mau saya bacakan dulu Bu pertanyaannya. Mungkin langsung aja, langsung satu. Oke, jadi ini ada Bu yang nitip tanyaan. Apa dampak banjir terhadap keanekaragaman hayati dan bagaimana kita dapat melindungi ekosistem yang terpengaruh? Gitu Bu pertanyaannya dari Sobat Nataru nih Bu. Ya, insya Allah ya Mbak, nanti ini saya istilahnya saya komunikasikan, saya jawab. Nanti kalau ada kekurangan ya maaf ya kan, nanti bisa didiskusikan lagi. Iya. Ya, oke ya. Jadi gini, ini masalah banjir itu memang di mana-mana ya, sudah istilahnya sudah ndak heran lagi, ndak kaget kalau tadi udah disinggung Mbak Nisa ya, di Jakarta juga banjir itu sampai istilahnya memakan jiwa juga ya, sampai Bu, betul. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya ini konservasi lingkungan kita bisa meminimkan ya untuk masalah banjir tersebut. Jakarta juga di Jogja, karena kita kuliahnya juga kebetulan di Jogja ya. Iya Ibu. Ya STTL yang dulu STTL sekarang ITY sudah berkembang, sekarang nya juga banyak, S2-nya juga sudah ada. Ya, kebetulan nanti yang Ibu Ampu itu konservasi lingkungan, ya. Nah, ini untuk banjir sendiri di Jogja itu juga banyak masalah ya. Kayak di Sungai Code sudah ndak asing lagi kan, setiap tahunnya ya mesti terjadi banjir. Ya kan? Iya Bu, betul Bu. Sebetulnya ini masalah ini dipicu dari kegiatan atau aktivitas manusia sih sebetulnya ya. Itu yang paling utama, yang paling urgen. Aktivitas manusia, karena aktivitas manusia itu mesti menimbulkan suatu dampak. Kalau yang dampak positif nggak apa-apa, yang negatif ya kan. Ya di sini yang di Jogja aja ya. Di Jogja itu untuk yang sungai-sungai sekarang juga sudah mesti setiap musim hujan mesti ada kena banjir ya. Di Sungai Code lah ya contohnya, Sungai Code itu mesti ada dampaknya juga ke masyarakat sekitar ya kan. Betul. Setiap banjir mesti nanti pada heboh, pada ngungsi, padahal ini sudah sudah rutinitas sebetulnya ya.
Lah, bagaimana sih sebetulnya kita untuk mengantisipasi atau meminimalkan terjadinya banjir itu? Sebetulnya diawali dari masyarakat, kesadaran lingkungan masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat sendiri itu minim atau kecil, ya mesti terus terjadi. Ya, jadi dimulai dari hal yang kecil aja, dari keluarga kita. Keluarga kita bagaimana untuk meminimalkan terjadinya banjir? Mungkin bisa dari sampah lah, ya mestinya harus dipilah dulu lah, ya dari keluarga kita memilah dulu, dipilah untuk yang itu yang organik maupun yang plastik, ya, dan yang mungkin yang dari botol-botol untuk minuman keras, ya itu mungkin juga ada 1-2 ya mungkin itu. Jadi dimulai dari keluarga kita dulu, ya, dari hal yang dari keluarga kecil lah istilahnya gitu. Nah, kalau sudah dipilah baru nanti kita taruh di tempat masing-masing, yang organik, yang anorganik, ya, dan yang B3. Ya, jangan lupa. Karena kalau kita sudah sadar lingkungan, ya, itu akan otomatis untuk hal-hal untuk banjir itu akan berkurang secara otomatis, ya. Padahal kesadaran lingkungan sebetulnya gini, Mbak. Kesadaran lingkungan itu sebetulnya hal kecil. Cuman kadang kita ada yang tahu tapi cuek aja. Iya. Ya, itulah Mbak Nisa ya. Kadang ya gimana ya manusia, masyarakat kan beraneka ragam, ya. Juga sebetulnya di pendidikan tuh dari kecil, dari TK pun juga sudah playgroup lah. Itu sudah diajarkan sebenarnya buanglah sampah pada tempatnya. Hal itu kan sebetulnya sudah menunjukkan perilaku manusia atau masyarakat sebetulnya. Tapi itu kadang itu ya, kita sudah tahu tapi udahlah, itu nanti ada yang milah sendiri, ada yang mau sendiri. Lah hal gitu mestinya harus kita kurangi, ya. Apa istilahnya itu? Pedoman atau kita kepercayaan kayak gitu harus kita sadarkan sekarang, ya. Apalagi sekarang untuk masalah yang urgen, ya. TPA Piungan. Sekarang sudah ditutup. Ya. Itu juga ternyata dengan adanya itu dampaknya Mbak Nisa, betul sekali, ya Allah, Masya Allah, ya, di jalan-jalan itu sampai menumpuk, padahal sudah ditulisi, sudah rambu-rambu tidak boleh membuang sampah, tapi tetap aja masyarakat membuang di situ. Contoh aja ini yang real, ya, karena Ibu kan dari rumah ke kampus itu mesti lewat itu di Bonbin, jembatan Bonbin, ya kan, itu setiap pagi sudah ditulisi, ya Mbak, tapi mesti ada yang buang sampai nanti numpuk. Dari dinas DLH juga sebetulnya sudah ngambil, udah banyak, sudah ditulisi, sudah rambil-rambil boleh. Tapi tetap aja kalau Ibu lihat dari pas Ibu lewat terus, ya, itu mesti dari arah barat karena posisinya di kiri jalan. Iya, Bu. Ya, hal itu mestinya harus kita sadarkan, ya, sadar bagaimana untuk menyadarkan masyarakat jangan lagi membuang situ. Ya itu tadi, kembali lagi perilaku masyarakat, ya, harus kita utamakan kesadaran lingkungan. Ya tadi dipilah dulu, ya kan, ditempatkan nanti yang organik, anorganik dan lain-lain tuh. Dan nanti kan sebetulnya itu tambang emas itu, ya, sampah itu, gitu. Kalau kita bisa mengolah, nanti jadi tambang emas secara ekonomi, ya kan, betul. Karena kalau kita mungkin belum bisa mengolah sendiri, bisa kita jual, kan, ada pemulung, ada yang tempat menampung itu, ya kan, nanti botol itu juga sudah bisa dipilah, botolnya sendiri, nanti tutupnya juga itu juga laku, ya, dan yang lain-lain lah Mbak, belum yang nanti yang anorganik. Sebetulnya kalau kita sadar lingkungan itu sebetulnya banjir itu tidak terjadi. Contoh tentang pembuangan sampah. Contoh mungkin di ini ya, cuma kita sharing aja, ya. Iya, Bu. Itu di Turki. Di Turki itu di tempat rekreasi satu helai pun tidak ada sampah karena sudah teratur. Kalau kita ndak ada dekat dengan sampah, kita dibawa pulang, masukin tas. Gitu. Jadi sana sudah bersih untuk di taman-taman dan rekreasi, tempat-tempat itu, ya, tempat rekreasi. Juga di Taiwan, ya, ini cuman Ibu kebetulan saya sharing, ya. Di Taiwan juga, Mbak. Tiap pagi itu sudah ada kode sirine. Mobil yang nanti yang bawa organik, sampah yang anorganik sudah ada tiap pagi. Jadi kita dari masing-masing rumah tangga itu keluar rumah pada berjejer.
nanti mobil itu begitunya bunyi langsung dia pada itu. Tergantung nanti kalau kita sampah organik ya nanti dimasukkan di itu mobil yang itu. Anorganik juga. Gitu Mbak Anissa, ya kan? Iya. Jadi di Jogja ini Masya Allah ya, sampah terlalu sudah Berarti apa ya? kesadarannya ya Bu Iya, yang belum ini. itu harus diutamakan ya. Kita bisa kolaborasi ya kan dengan dinas-dinas, perguruan-perguruan, dengan sekolah-sekolah, para guru juga, dosen dan lain-lain. Gitu Mbak Anissa ya. Dan dampak ya, tadi juga Mbak Anissa nyinggung dampak nggih. Nggih, Bu. Dampaknya itu ya apa ya? Kalau itu dibiarkan saja, nanti kita laut pun jadi laut sampah. Ya kan? Betul, ya, betul, Bu. Terus menggunung di mana-mana. Nanti juga dampaknya itu juga pencemaran udara, pencemaran air ya, Iya. terutama juga terutama yang sampah organik cepat membusukkan itu ya. Iya. Jadi baunya, belum nanti pembawa penyakit juga kan Mbak Anissa. Betul, Bu. Ya. Belum lagi kalau nanti ini sudah sampai ke pencemaran di laut ya. Di laut itu juga sudah sampah juga banyak sekali. Gitu. Nah, bagaimana kita untuk menyadarkan yang utama, yang urgen, bagaimana kita untuk menyadarkan masyarakat Mbak Anissa ya. Iya, Yaitu kita Bu. bisa kolaborasi dengan DLH dan lain-lain, perguruan dan mungkin juga sekolah-sekolah ya, bagaimana kita untuk penyuluhan. Itu paling utama ya. Kalau nanti kita masih melakukan hal kayak gitu ya, mesti kita sampai kapanpun dunia kita semakin parah untuk ya baik sampah dan pencemaran udara, air, tanah. Karena untuk yang sampah organik ya itu kan ada licitnya, keluar licit kan Mbak, itu kalau sudah membusuk licit atau cairan dari sampah tersebut Air lindi ya, Bu, lindi. air lindi. Istilahnya bisa lindi, bisa licit ya itu. Nah itu yang bahaya karena nanti akan masuk meresap di tanah. Nanti pencemaran Iya. tanah ya kan dari lindi tersebut atau licit tersebut. Nah, ini kalau nanti sudah dekat dengan sumber air, contoh sumur, ya kan? Mencemari air. Iya Mbak Nisa. Berarti sangat nanti, berhubungan banget ya Bu. Wah, iya betul Mbak Nisa ya kan. Jadi nanti pencemaran sudah masuk di sumur, padahal ini untuk apa Mbak Nisa? Untuk minum, Buat untuk konsumsi ya kan? lagi, masuk ke dalam tubuh, tumbuh penyakit. Ya betul sekali, dampaknya sampai ke sana. Nah, kalau sudah terjadi pencemaran, bagaimana solusi kita? Ya kan? Mestinya kita dari dari sumbernya. Tidak, kemarin ada ya, kita waktu kuliah itu tanya, Bu, gimana Bu kalau itu sudah mencemari di sumber air atau untuk sumur lah contohnya gitu. Apa kita atau di sungai? Kemarin ada yang tanya gitu ya waktu kita kuliah ya, diskusi itu. Terus apa kita harus membersihkan sungainya, pencemaran harus dibersihkan gini-gini? Ya enggak lah, kita mesti sumbernya ya kan Mbak Nisa ya. Betul kan Mbak Nisa? Kita ya, udah bersihin berkali-kali pun kalau memang sumbernya ini terus ada ya, itu pasti akan nimbun terus. Betul sekali Mbak Nisa ya. Jadi kita sumbernya dulu, sumbernya di mana? Contoh kalau ini dari industri ya mestinya idenya dulu ya kan, diperingatkan ini harus diolah dulu sebelum dibuang ke badan air. Kalau itu masuk ke sungai. Ya kan kemarin kita kuliah kita juga gitu ya Mbak. Katanya jangan nanti kita membersihkan di sungai terus. Kalau ini nanti sumbernya tidak diputus, ya seterusnya kita cuman membersihkan pencemarnya gini. Terutama kalau ini untuk koli lah ya. Mbak Nisa udah paham lah tentang koli itu bagaimana ya untuk dampaknya ke kesehatan manusia gitu kan. Ya ini kalau koli ya lebih lagi ya, parah lagi. Gitu Mbak Anissa ya. Ya apalagi sekarang banyak ya Bu kampus-kampus yang sudah ada jurusan teknik lingkungan. Iya. Apalagi di ITY yang mana dulu sebelumnya bernama STTL merupakan sekolah tinggi teknik lingkungan yang mana itu pertama ya Bu di Indonesia. Sekali, luar biasa banget. Sekarang kebetulan saya juga di teknik lingkungan juga ini. Dan Mbak Nisa sekarang sudah dari STTL berkembang jadi ITY karena dulu kan jurusannya cuma satu ya, teknik lingkungan. Terus sekarang kan sudah berkembang, ada program studi dari teknik lingkungan sendiri, ada industri, kelautan, ya kan Mbak Nisa? Ya luar biasa kali. Ya alhamdulillah kita berkembang pesat ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Jangan sampai kita nanti lupa loh, itu terkenal kok ya kan. Terus
sekarang juga sudah ada S2-nya kan? Iya, Bu, sudah Ilmu ada lingkungan S2-nya. dan teknik lingkungan, ya kan Mbak Nisa ya. Alhamdulillah sudah berkembang pesat ya Mbak Nisa ya. Iya. Dari sekolah tinggi menjadi Institut Teknologi Yogyakarta. Gitulah Mbak Nisa ya. Siapa tahu besok saya bisa S2 di situ. Amin, iya harapannya. Saya nanti pengen ya. melanjutkan Iya, lagi nih, Bu. amin. Saya doakan ya Mbak Nisa. Amin, nanti bisa ketemu lanjut Ibu Iwar lagi. Iya, alhamdulillah nanti di ITI Betul. S2-nya. Ya, Bu. kan? Tadi saya setuju juga Bu sama Ibu yang memilah ya Bu. Iya. Apalagi sekarang sebenarnya udah lama ya Bu ada inovasi yang kayak pengomposan. Ya, betul Mbak Nisa. Ada mikrojogangan, banyak banget sih Bu sebenarnya. Habis itu ada juga mungkin berhubungan sama banjir dan sampah bisa biopori ya Bu Ya, ya. betul Nah, sekali ya. biopori. Sumur resapan Ya, ya kan. ya, Bu, Jadi ya, nanti Bu. bisa buat kayak gitu. Juga dampaknya kan enggak cuman itu ya kali sampah. Mungkin juga habitat yang hidup di Iya. sungai itu kan terganggu, Mbak. Iya, betul, Karena Bu. kalau nanti ini banjir, mungkin yang ini migrasi ya, yang hidup di terutama yang di sungai, di rawa, ketergantungan sungai, rawa itu kan nanti juga terganggu sekali ya kan. Iya, betul, Bu. Sampai mungkin kepunahan habitat, ya kan Mbak Nisa? Iya, betul, Ibu. Iya, gitu loh Mbak Nisa Iya, ya. saya Ya juga Allah. sering Bu lewat pas mau ke kampus tuh Bu, sampah itu menumpuknya luar biasa. Iya. Apalagi yang kemarin beritanya piungan tutup Ya, tuh Bu. Wah, TPA yang tutup. itu di rumah, waduh udah Heboh. menggunung. Iya. Padahal tutupnya baru 3 harian tapi sampahnya udah benar-benar menggunung. betul Karena mungkin balik sekali. lagi masih belum sadarnya ya Bu, Ya. ada orang-orang yang belum sadar bahwasannya pentingnya memilah Iya. organik dan anorganik. Iya, betul sekali Mbak Nisa. Juga ini Mbak Nisa, dengan adanya TPA yang piungan yang ditutup itu juga kadang ada warga yang jadi dibakar, padahal itu kan Iya. pencemaran udara. kan Mbak Nisa. Nanti dampaknya juga ya. Dampaknya sangat banyak, dampak Iya, negatif lagi. Iya, betul Mbak Nisa. Iya, Terus Bu. saking bingungnya dan belum sadar lingkungan tadi. Tapi kalau sadar lingkungan sudah kita masyarakatnya sudah sadar lingkungan ya tidak akan dibakar. Tadi Iya, Bu. pengomposan mungkin Iya, nanti ada pengomposan. juga jadi mungkin untuk pupuk, kembali lagi nanti untuk tanaman ya Mbak. Iya Bu. Tanaman yang mungkin dibutuhkan untuk keluarga lah, dimulai dari Iya. kecil aja ya, mungkin dari cabe, mungkin menanam apa Mbak Nisa, Terong Bu, ya di kan? depan rumah saya Bu, cabai dan terong. Ya betul sekali Kayak Mbak saya Nisa. suka bertani. Ya mungkin juga tomat Iya, ya. Bu. Selain kita juga bisa mengurangi pengeluaran secara ekonomi, bisa dimanfaatkan sendiri kan Mbak Nisa? Iya, betul, Bu. Iya betul sekali Mbak Nisa. Sampah organik di rumah saya alhamdulillah di tempat saya juga udah mulai dikelola sih Bu. Iya. Meskipun belum seluruhnya tapi kami udah mencoba, apalagi yang piungan kemarin sih Bu, itu kayak Iya. waduh sampai gimana. Ternyata balik lagi sebenarnya sudah banyak inovasi seperti pengomposan, biopori Iya, dan lain betul. sebagainya. Iya. Tetapi memang terkadang tuh mau melakukannya itu udah kalah duluan sama kata males Bu. Aduh, iya. sebetulnya boleh ya? Iya kata nggak boleh males, Bu, iya. tapi alhamdulillah saya tetap mencoba Bu. Iya betul. Untuk ya. sampah-sampah organik saya taruh di mikrojogangan di depan rumah. Iya betul sekali Mbak Nisa. Ini sebetulnya kan hal itu banyak sekali yang kita lakukan ya. Iya. Selain pengomposan, juga kita bisa pakai emberisasi, terus ember tumpuk. Jadi nanti kalau kita pakai ember tumpuk bisa yang atas itu untuk yang sampah organik, bawahnya nanti juga tuh hasil dari tadi apa Mbak? Licit. Iya, atau air lindi. Gitu Mbak Nisa ya kan. Iya, Dan Bu, betul. ini juga bisa dimanfaatkan tadi untuk penanaman yang di rumah ya kan. Tanaman Iya, yang sederhana lah, enggak yang kayu-kayuan ya tadi kayak cabai dan lain-lain ya Mbak Nisa Iya, ya. betul, Gitu Bu. sebetulnya Mbak Nisa. Kebetulan juga Ibu penelitian pengabdian itu juga yang ngambil kayak gitu Mbak Nisa. Oh, Pengabdian iya, Bu. juga emberisasi, kita terapkan bagaimana sih kita sosialisasi di masyarakat, penyuluhan gitu Mbak Nisa ya. Kita ya untuk membantu aja sosialisasi ya Mbak Nisa ya. Betul, betul, Bu. Gitu ya. Ya kemarin teman-teman KSL juga ini sih Bu, ada di dusun di daerah Bantul Bu. Kita membikin sama mengedukasi masyarakat di sana untuk pembuatan mikrojogangan Bu. Ya betul sekali. Iya Ya, Bu, ya, jadi ya. sebelumnya di bulan November atau Desember ini Bu, itu kemarin kita membuat mikrojogangan, kita memberi edukasi, mungkin dari sana pun juga ternyata sudah ada warga yang menerapkan Bu. Jadi Iya, kemarin iya. kita sekalian sharing-sharing, oh ternyata memang kesadarannya belum Sudah mulai tapi belum maksimal. Iya Bu, ada beberapa gitu yang sudah maksimal. Warga bilang
saya setiap hari sudah ini Mbak, habis itu nanti saya apa ya Bu, memanen ya Bu, Iya, memanen hasilnya. iya, Tapi betul ada juga sekali. yang masih belum sadar. Tapi Iya. alhamdulillahnya kemarin pas kami ke sana, warga itu juga menanggapin KSL di sana itu seneng Bu, karena Iya, iya. ada ilmu baru Iya, gitu. betul sekali. Tanggapan masyarakat ya anulah Iya, baik ya Mbak ya iya, gitu. terhadap apalagi mereka juga tahu Bu, oh ternyata di ITY itu juga ada teknik lingkungan. Iya, betul iya. Sebetulnya Oke, gini, Ibu. banyak sekali kok Mbak itu untuk Iya, Bu. solusi itu ya sebetulnya. Juga penelitian juga pernah Ibu lakukan juga insenerator tapi yang Oh, ramah iya. lingkungan dari tanah liat gitu Oh, nggih. iya, iya, Bu. Terus tanaman yang karena kaitannya dengan konservasi ya Ibu ya. Iya, Bu. Tanaman yang untuk penguat tanah. Kita juga pernah penelitian dari kacang tanah itu Mbak. Oh, Ya, kacang tanah. kacang tanah itu kita pakai apa ya istilahnya skala lab ya, pakai polybag. Oh, Nah, iya, itu Bu. ternyata Mbak Anissa 1 bulan itu sudah akarnya sudah menaungi itu tanah tersebut. Oh. Iya Mbak Anissa. Nah Ibu juga lakukan gitu ya. Gimana kita untuk penelitian biar nanti bisa dilanjut ke masyarakat, Iya, Bu. mahasiswa untuk penelitian yang apa ya lebih ditekankan kan mungkin dengan budaya apa tanamannya, karena kan mau tidak mau kita juga harus sampai itu ya mengurangi untuk tanah longsor juga kan Betul, Mbak. Bu, Ya. betul, Bu. Jadi akar itu sudah banyak Mbak 1 bulan aja itu sudah menaungi itu kecil-kecil. Dulu ada fotonya sih ya itu Mbak Anissa ya kan, jadi Iya, monggo nanti mungkin bisa di apa ya istilahnya dikembangkan. Iya Bu. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya, Dari- coba nanti Ibu bisa jawab akan Ibu jawab Ibu ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan pemerintah dan lembaga internasional dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko banjir secara global. Ya, sebetulnya gini Mbak, kita itu apa ya kerjasama itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa mungkin mengadakan seminar-seminar internasional dimulai dari nasional dulu, internasional ya. Kalau kita bisa bekerja sama, kolaborasi dengan internasional lebih bagus ya kan. Iya, Bu. Mungkin juga bisa kita mengembangkan edukasi ya kan, bagaimana sih ini kaitannya dengan banjir ya, untuk mengurangi banjir kaitannya dengan apa air tanah bagaimana sebetulnya itu Mbak Anissa. Cuman kita itu mestinya harus banyak-banyak itu tadi apa ya istilahnya kolaborasi dengan luar, karena bagaimanapun juga di luar tuh sudah apa ya sudah diterapkan sedini mungkin untuk hal-hal tuh ya kan, untuk mengantisipasi banjir yang sudah itu tadi jelaskan yang ya Iya, sampaikan yang yang awal awal tadi tadi Mbak ya, Bu. Nisa Betul, gitu Ibu. nggih. Ya nanti bisa melalui itu tadi seminar-seminar nasional internasional gitu Mbak Nisa. Iya, Bu. Apalagi kemarin sering juga ya Bu di ITY ada seminar-seminar gitu ya Bu, seminar Betul tentang sekali. mungkin tentang lebih ke tema yang kita kebetulan pas dengan Pas tema sekali. kita ya Bu. Iya, betul sekali. Banyak sekali seminar-seminar yang diadakan oleh ITY. Nggih. Oke Ibu, mungkin ini ada pertanyaan lagi Bu. Iya coba apa sih? Eh, apa tanggapan terhadap perubahan tata guna lahan yang dapat membantu mengurangi risiko banjir perkotaan, Bu? Itu, Bu. Sebetulnya ini kembali lagi ke penduduk, ke masyarakat. Kita kan penduduknya Mbak Anissa ya paham sendiri kan, penduduk kita selalu bertambah, ya kan? Betul, Bu. Dengan bertambahnya penduduk itu otomatis Mbak Anissa, yang dulu lahannya ibaratnya lahan kan tidak tambah, ya kan? Tapi penduduknya yang selalu tambah itu jadi ibaratnya 1 hektar, ya kan? 1 hektar itu yang dulunya cuman kakaknya cuman 2-3 lah, ya kan? Berkembang pesat penduduknya. Nah, ini menampati jadi 1 hektar. Padahal tidak berkembang, ya kan? Tidak tambah kan kita Iya, itu lahan itu. Ya. Jadi yang dulunya ini masih ada apa ya istilahnya? Ruang terbuka hijau ya, Iya, betul. yang untuk meresapkan air juga masih maksimal, tapi dengan adanya pertambahan penduduk itu ya jadi dibuat perumahan, rumah, ya kan Mbak Nisa. Iya, Bu. Nah, inilah mengurangi
daya resap air ke dalam tanah. Betul, Ya. betul, Terus setuju. juga istilahnya apa ya? Ada istilahnya tembok-tembok besar, tinggi, ya kan? Jadi daya resap air ke tanah juga otomatis berkurang, tergantung juga nanti perkembangan penduduknya, Mbak Nisa, ya kan? Gitu kan? Iya, Ya, betul. semakin kita banyak penduduknya, kalau kita tidak sadar lingkungan tadi ya Mbak Nisa, ya sudah, ya kan? Nah, ini mestinya Mbak Nisa, kita boleh saja sih bangun, tapi harus kita perhatikan juga aturan-aturan. Kita harus ada ruang terbuka hijau. Itu ada persentasenya, Mbak. Kalau kita punya lahan sekian mau dibangun, RTH-nya harus berapa? Itu ada. Oh, Ya, tuh iya, nanti Bu. bisa kapan-kapan kita dilanjut ya Mbak Nisa bisa, ya. bisa, Ibu. Ya. Terus itu apa? Untuk apa ya? Untuk cadangan di musim kemarau. Oh, Terus sumur resapan juga kan Mbak Nisa? iya, Bu. Itu penting sekali. Iya. Jadi istilahnya RTH sumur resapan itu juga istilahnya kayak tabungan Mbak Nisa. Tabungan kita tidak cuman uang, Iya, betul. ya kan, tidak cuman emas, ya kan, tapi kita harus memikirkan untuk tabungan air, karena kita air itu kan apa ya, paling urgen sekali kan Mbak. Iya, betul. Kita tidak ada air ya nggak akan bisa hidup kan. Ya, jadi ini istilah tabungan air. Makanya kita buat untuk contohnya sumur resapan lah, ya kan. Ini nanti bisa dipanen di musim kemarau. Jadi di musim kemarau kita tidak bingung, ya kan? Iya, Bu, betul, Nah, Bu. iya, karena pemanenan ini juga harus diperhitungkan benar. Di musim kemarau ya mungkin awal-awal belum ya Mbak Nisa, Iya, tapi Bu. nanti mungkin mau akhir-akhir kemarau kan sudah kekeringan sumurnya mungkin sudah, ya kan? Baru kita Sudah ngerasain, kering, terasa wah. sekali ya Mbak Nisa. Susah banget Bu, memang Bu. Apalagi masih ada juga kan Bu daerah-daerah yang susah air tuh Bu. Ya, Aduh. betul. Kita yang ngerasain mungkin kalau saya pernah ngerasain sih Bu yang kayak beberapa hari itu air itu kayak kok nggak kayak biasanya. Itu Iya. aja udah susah. Kayak buat mandi diirit-irit, Hmm. buat minum, aduh udah kebagi-bagi Iya, lagi. Iya, betul sekali Mbak Nisa. Iya, Bu. Terasanya itu kalau kita sudah butuh sudah mepet. Iya. Nah, itu kembali lagi kesadaran masyarakat. Betul. Ya kan Mbak Nisa ya? Kalau udah terjadi baru deh. Aduh, iya. Jadi nunggu dulu ini Bu. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita sudah Iya. kesadaran masyarakat sudah meningkat ya Mbak Iya, Nisa Bu, ya. betul, Bu. Ya, kita doakan ya. Iya, kan, gitu. apalagi mungkin juga dari teman-teman dari teknik lingkungan yang mungkin lebih paham Iya. atau ibu juga yang mengampu ya Bu ya di jadi dosen TL, ibu pasti juga di sekitaran rumah bisa mengedukasi kan Iya, ya Bu. betul begitu. sekali. Kita terapkan Iya, lah di jadi tetangga, di kampung. Iya, gitu. saling sharing-sharing. Mungkin kalau saya pengalaman saya belum banyak Bu. Ibu yang luar biasa. Ya enggak lah, kita Jadi- sama-sama masih belajar Mbak Nisa, ya kan? Aku juga masih Saya semampu. belajar terus, ya kan? Semampu saya kadang-kadang juga saya mengingatkan apa yang saya dapat dari kampus. Yang ini wah ini terapkan. kayaknya hal sederhana kayak Iya. tadi Ibu bilang membuang sampah dan memilah itu kan Iya. sebenarnya hal sederhana ya Bu. Iya, Tapi betul. memang penerapannya yang gimana ya butuh kesadaran dari pribadi orang-orangnya itu Bu Iya. yang memang susah. Mungkin kalau dengan kata-kata buang sampahnya jangan sembarangan ya, itu mungkin simple ya Bu. Iya, tapi kita tapi mau ngelakuin prakteknya. ya, nah itu prakteknya itu Bu yang Iya. luar biasa. Karena Iya, Bu. juga gini mungkin Mbak Nisa, kita sudah sudah dimanjakan dari dulu. Betul Bu. Ya kan, dari dulu dimanjakan, ini sudah dibuang, nanti ada yang milah sendiri, ada yang ngurusin sendiri. Lah hal-hal gitu harus kita gerak cepat sekarang gitu, karena sudah terbiasa dimanjakan. Sekarang nggak boleh, ya kan? Apalagi sekarang sudah, ya kan, TPA yang sudah mulai ditutup gini kan, kita Iya, harus memang harus sadar, benar itu Mbak Iya, Nisa. Bu. gitu. Kemarin saya juga mendapatkan matkul B3 Bu. Iya, B3 iya. kebetulan yang aku Bu Endah. Mm-mm. Itu kesana ke Piungan Bu. Wah luar biasa Bu. Sampahnya menggunungnya. Nyampe kalau nggak salah itu tingginya itu hampir atau sudah melampaui gitu. Setinggi Monas Bu. Itu yang khusus yang B3 apa enggak semua? Bu, itu Oh, yang sampah kemarin yang
campur sih, Bu. Oh, yang campur. Ya, karena kemarin ke Piungan itu sebenarnya nggak konsen lebih ke B3-nya, tapi melihat ini loh Kesampahan. situasi yang Iya. sebenarnya ada tentang sampah yang menggunung, yang katanya di berita-berita. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum pernah ke Piungan kan, Bu. Iya. Jadi taunya cuma melalui berita, mungkin fotonya juga secuplik-cuplik, Bu. Ternyata pas betul. lihat ke sana luar biasa, Bu. Iya. Sampah yang menggunung. Iya Mbak Nisa, betul sekali. Kebetulan Ibu juga kuliah sebelum COVID itu Iya, Bu. mesti saya bawa keluar Mbak. Iya, Jadi Bu. biar nanti mahasiswa juga ternyata prakteknya Iya, Bu, betul, di Bu. Piungan juga sering dulu. Terus masalah yang itu sungai di Kulon Progo itu penambangan pasir juga Bu, iya, Bu. untuk kuliah ke sana baik alih jalur maupun yang reguler Mbak Nisa. Iya, Bu. Jadi kita paham bener di di lingkungan ternyata kayak gitu penambangan pasir juga Mbak Anissa. Jadi makanya Ibu sering kasih tugas-tugas. Jadi biar nanti sekali nggak apa-apa gitu, Iya, tapi kan Bu. nanti bisa dikembangkan gitu. Betul, Mbak Bu. Nisa ya. Iya, Bu. Wah kita ya Mbak kalau berbincang-bincang tentang sampah, tentang B3, tentang macam-macam itu Nggak ya ada Mbak. habisnya, Bu. Iya betul sekali Mbak Nisa. Nggak ada habisnya, Iya. karena sumbernya memang tidak terkat. Betul sekali. Balik lagi yang kayak Ibu bilang, kalau sumbernya nggak di-cut, ya memang Iya. permasalahannya terus Betul aja. sekali ya Nisa ya. Memang kita harus sumbernya. Iya, Ya, Bu. jadi kalau yang pabrik industri atau rumah tangga lah ya membuang itu ya mestinya harus diolah dulu. Kalau sudah memenuhi standar baku mutu ya monggo gitu Iya, ya Bu. kan. Soalnya kan juga sungai kan juga untuk kebutuhan masyarakat juga untuk pertanian, Iya, Bu. habitat hidup di situ kan Mbak Nisa. Betul. Gitulah Mbak Nisa ya. Ayo Ibu disambil minum dulu, Bu. Iya, monggo. Ternyata ya. kita sharingnya, Ya, udah lama banget, haus Ibu. juga ya Mbak Nisa. Mari Mbak Nisa. Mari loh Mas. Asik lah Mbak Nisa. Kalau Asik, kita ngomong-ngomong tentang Iya, Bu. pencemaran tuh ya. Iya, Bu. Dulu saya juga awal-awal itu, aduh TL ini apa ya gitu, masih meraba-raba, tapi lama-kelamaan kemarin memang terkendala COVID kan ya Bu. Jadi Iya, betul memang sekali. mau nggak mau semua kampus memang online ya Bu. Iya. Sekarang udah Sekarang makin alhamdulillah offline, sekarang sudah iya. oke. Di ITY juga balik lagi kayak ada kuliah lapangan nih, nanti kita Iya. ke lapangan, nggak Iya, cuma betul mendapatkan sekali. kuliah di dalam kelas Di aja, kelas. ternyata di lapangannya seperti ini. Iya gitu, betul luar biasa sekali. Bu. Prakteknya ya Mbak Nisa Iya, ya. betul, Bu. Macamnya pencemarannya banyak sekali Iya, ya kan. Juga sampah menggunung di mana-mana kan Mbak Nisa. Iya betul Bu. Iya, enggak cuma di PPA Piungan loh Mbak Nisa ya, tapi di jalan-jalan ya Allah, Masya Allah. Iya tuh juga sih Bu kemarin yang jadi banyak PR ya Bu. Itu tuh. Iya, juga kebetulan yang periode kemarinnya ya, KKN kita kan juga di Bantul juga ada kan itu yang TPS Mbak Anissa. Kebetulan itu juga DPL ya, DPL KKN itu ya Oh, sudah iya, iya. Kita juga sudah istilahnya memberi contoh masyarakat lah Iya Bu. dari TPS sendiri itu harus bagaimana gitu. Iya, KKN-nya. Langsung terjun itu Mbak Anissa, Iya. teman-teman Mbak Anissa itu. Iya, Bu. Awal-awalnya juga, ternyata prakteknya gini ya di lapangan. Iya, terus terjun, ikut milah, ikut nimbang Kak. Ini yang pilah-pilah yang nanti yang organik sampai gitu loh Mbak Anissa. Iya. Iya. Tapi saya kalau KKN belum sih Bu. Insya Allah Iya. besok Bu. Iya, Insya Allah. Ini yang periode kemarinnya. Iya, Bu, Kebetulan kan kemarin Ibu, periode. iya DPL kemarin kan Ibu pas jatuh jadi ndak gitu. Iya, Bu. Itu yang di bawah Dr. Nasiruddin kan itu yang LP3M-nya gitu. Mungkin saya tuh kalau saya karena memang saya belum waktunya untuk KKN, jadi Iya. saya sering belajarnya di KSL Bu. Kebetulan KSL juga sering Bu. Iya. Apa permasalahan apa nih yang bisa kita Tanganin atau tanganin? kita iya. Kemarin kita sama-sama ke Bantul bikin mikrojogangan. Iya. Habis itu kemarinnya lagi ada kegiatan lagi. Betul sekali. Jadi selain dari kampus kita Iya. terapin juga Penerapan. ilmu yang kita dapat dari kampus kita terapin Diterapkan di di KSL. masyarakat. Nanti Iya. di KSL nanti nyebar lagi ke masyarakat. Betul gitu kan, sekali. Bu. Iya. KSL itu juga sudah lama berdirinya ya kan Mbak Nisa Iya, ya kan, Bu. juga sering itu pengabdian di masyarakat. KSL itu karena Ibu juga maaf ya non sewu itu juga karena Ibu dari awal jadi tahu persis ya KSL Iya, itu Bu. berkembang bener
pesat dan bagus untuk apa ya, bisa mengedukasi ke masyarakat itu Mbak Anissa. Jadi Mbak Anissa belum kuliah di ITY juga Ibu sudah kadang sudah bimbing di KSL ya. Iya, kebetulan gitu. Ibu alhamdulillahnya menjadi pembina kita ya. Alhamdulillah dipercaya, moga-moga juga bisalah mengedukasi untuk ke masyarakat ya Mbak Nisa. Amin amin bersama dengan KSL ITJ. Iya Bu, dengan KSL ITJ ya. Betul Bu. Bu, ini ada kayaknya ini pertanyaan terakhir Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa menjawab. Ini bagaimana edukasi publik dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan dalam konteks pencegahan banjir Bu? Ya. Mestinya kembali ke masyarakat juga. Jadi pendidikan Mbak Anissa, pendidikan itu penting sekali. Iya Bu, setuju. Sekarang ya pendidikan sudah dilakukan, sudah dari playgroup itu sudah ya. Tapi ini harus kita betul-betul tekankan benar kesadaran masyarakat lewat dari pendidikan, lewat dari penyuluhan masyarakat, lewat KSL juga ya kan diantaranya ya. Jadi pendidikan penting sekali, bagaimana dia paham benar untuk konservasi. Ya, karena konservasi lingkungan itu luas sekali Mbak Nisa ya. Nanti juga dampaknya kalau konservasi tidak ditangani benar ya dari kesadaran masyarakat itu nanti dampaknya pencemaran air, udara, tanah ya kan Mbak Nisa. Betul. Juga kalau kita dari contoh aja di DAS daerah aliran sungai Mbak Nisa. Iya Bu. Yang dulunya sungai itu contoh di Sungai Winong. Dulu tuh luas sekali Mbak Nisa. Sekarang sempit sekali. Nah itu permukiman yang tahun berapa itu ya, dulu Ibu sempat di lab juga ya, kan dekat lab kampus kita ya. Iya kampus. Ya itu 2. Zaman tahun berapa itu ya Ibu lupa. Itu cuma satu rumah, satu kakak. Sekarang jadi banyak sekali. Udah berdempet-dempet ya Bu. Nah, itulah yang membuat semakin banjir semakin Mbak istilahnya berat ya kan. Permasalahan banjirnya resapannya juga berkurang kan Mbak. Betul. Terus dengan penutupan tadi rumah-rumah mungkin dari ubin, keramik ya. Iya nah, betul. Jadi itulah yang dulu lebar sekali Mbak. Kita dari atas dari atas Mbak? Kampus kita iya, itu melihat di sana ujung sana untuk permukaan jauh. Sekarang tinggal gini aja sudah kelihatan. Nah itu mesti kembali lagi kesadaran lingkungan Mbak Anissa ya kan. Kalau itu enggak sadar ya sampai kasihan anak cucu kita nanti ya kan. Bukan anak cucu, generasi. Iya, kalau anak cucu kan tinggal cuma sampai cucu ya. Generasi kita, generasi penerus. Nah, bagaimana nanti untuk menyadarkan konservasi lingkungan kaitannya dengan tadi mungkin dengan yang di kota Mbak, penduduknya sudah berkembang banyak ya kan. Jadi ini juga membuat perumahan atau rumah sudah menutup yang dulunya airnya leluasa meresap ke tanah ya kan, sekarang sudah terganggu. Paling yang lewat nanti jadi ketutup ini banjir terus kan Mbak. Cuman lewat aja ya kan. Betul, air itu enggak sempat meresap ke tanah. Itulah Mbak Nisa. Jadi kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Itu yang paling utama. Gitu. Ya tidak semuanya belum sadar. Sudah, banyak yang sudah sadar, tapi tetap persentasenya masih juga banyak yang tetap belum. Kalah ya Bu sama yang belum sadar. Kalau kita lihat itu tadi di dengan aja contoh aja penutupan TPA Piungan. Sekarang di jalan-jalan itu Mbak. Padahal juga pemerintah juga sudah istilahnya gembar-gembor. Jangan membuang sampah, pilahlah dari rumah, buatlah kompos, ya kan? Nanti kompos juga bisa nanti untuk dialihkan ke tanaman kita untuk Mbak rabuk ya kan, pupuk gitu Mbak Nisa. Iya, apalagi juga udah setahu saya juga ini ya Bu, untuk biasanya kan dibakar ya Bu. Iya. Sedangkan memang ada peraturan yang dilarang membakar sampah. Betul sekali. Bakal ada pencemaran udara. Dampaknya nanti juga ispa dan lainnya tuh Mbak. Betul. Itulah. Tapi ya itu tadi kembali lagi ke sana. Berarti itu garis bawahnya ya Bu. Kembali lagi ke masyarakat ya kan. Kesadaran setiap masyarakatnya itu ya Bu. Iya, betul sekali.
Iya. Banjir dan banjir. Banjir dan banjir. Tapi Ibu pernah nggak Bu ngerasain yang banjir di Jogja yang maksudnya Ibu rasain gitu, atau alhamdulillahnya Ibu belum pernah Bu rasakan? Kebetulan saat tinggalnya enggak, Ya, Bu. lingkungan ibu enggak terkena banjir ya. Jadi ibu kan di Langen Nasran Kidul tuh apa ya istilahnya masih di dalam keraton ya. Itu juga alhamdulillah Mbak, sana juga untuk yang dulu untuk aliran perairan zaman dulu keraton itu sekarang sudah tutup, tapi juga ya itu tadi kesadaran alhamdulillah sudah. Dan di sana di lingkungan ibu juga sudah ada tuh penampung sampah ya kan, iya, Bu. istilahnya ada yang membeli gitu Mbak. Jadi iya, Bu. dan kerjasama dengan Mbak, dengan ibu-ibu warga di situ. Jadi kayak apa ya ada namanya, Mbak? Aduh. Itulah. Iya. Jadi ada di kampung itu sudah ada dari penggerak ibu-ibu kampung itu, RT yang RW, ikut daur-daur ini iya, untuk memilah. Betul sekali. Iya, nanti kerjasama dengan ibu itu, terus nanti juga kolaborasi dengan yang itu yang pembeli-pembeli yang itu, yang sampah organik, anorganik gitu. Jadi ya alhamdulillah bebas dari banjir tempat ibu. Tapi juga tidak cuma memikirkan tempat kita Mbak. Iya, Bu, kita betul. memang harus mari kita bekerja sama nanti untuk yang daerah-daerah lain. Makanya untuk perguruan kita itu memang pas sekali Institut Teknologi Yogyakarta tentang itu Mbak, menangani tentang pencemaran baik air, udara, tanah. Kita mempelajari semua di situ ya Bu. Luar biasa Bu ilmunya memang. Ada KSL apalagi ya kan, bisa kolaborasi. Alhamdulillah iya. Kadang juga ini ya Bu, di tempat A di situ rawan banjir, penduduk A mungkin sudah sadar bahwasannya dengan perilaku negatifnya itu akan berdampak banjir. Mungkin mereka juga sudah mengurangi, tapi balik lagi ya Bu, kalau hulu, jangan lupa hulu ya kan Mbak. Bu. Iya kan. Yang melakukan siapa, yang kena dampaknya siapa? Iya, betul. Itu Bu. Nanti yang biasanya yang hilir, yang tengah atau hilir itu, yang hulu kok ini masih buang sembarangan gitu kan. Iya, betul sekali Bu. Iya, itu Mbak Anissa ya. Apalagi sekarang ini ya Bu, seperti tempat apa ya Bu? Ada kan Bu yang pemilahan, jadi sebelum ke Piungan itu memang udah TPS. Iya Bu, TPS gitu. Tapi kembali lagi Mbak Anissa, jangan lupa dari keluarga dulu, yang Bu, terkecil betul. gitu. Iya. Gitu. Keluarga, nanti ada lagi tingkatannya Betul. nanti seharusnya yang saya tahu ya Bu, seharusnya memang yang ada di Piungan itu adalah sampah yang sudah tidak bisa dikelola lagi ya Bu. Iya, betul sekali. Mentok dah dibuang di Piungan. Tapi TPS, jadi TPS nanti yang ini yang sudah tidak bisa dikelola itu nanti baru di. Iya, sebenarnya banyak juga Bu diolah kalau nggak salah ekobrik ya Bu. Ya, ekobrik dan lain sebagainya. Kerajinan. Kemarin saya juga sama teman-teman KSL sempat berkunjung juga ke tempat suatu pengolahan gitu Bu. Jadi dia plastik gitu Bu. Tapi kalau di sana tuh plastiknya nanti dipilah-pilah berdasarkan warna gitu Bu. Sekali. Terus dilelehkan. Wah, ternyata luar biasa Bu. Bisa jadi piring buat tempat makan hewan seperti kucing dan lain sebagainya. Terus nanti diolah lagi, ternyata bisa juga jadi tempat tempat duduk ya kan campuran Mbak, campuran bisa apa itu, Bu? nanti untuk campuran buat ya itu tadi tempat duduk itu juga aspal. iya Bu, kan betul aspal sekali nggih, mungkin jadi batako Mbak nanti, iya batako Bu. Bisa nanti diteliti lagi ya kan kekuatannya bagaimana untuk campuran batako iya ya. Itu Mbak Anissa ya banyak ya Bu. Betul sekali sih, edukasi sebetulnya iya, cuman kita bagaimana caranya untuk diterapkan di masyarakat. Iya, Bu, ya nanti lewat KSL juga, ITY juga, nanti mudah-mudahan masyarakat semakin sadar, semakin edukasinya semakin banyak, gitu ya Mbak Nisa ya. Betul Bu. Mungkin salah satu cara sederhana ya Bu untuk menyadarkan tuh ya dengan edukasi ya Bu. Iya betul sekali. Mengedukasi mungkin dari yang terdekat kita kan ya Bu, dari dimulai keluarga, nanti ada tetangga nanti menyampaikan ke yang lainnya, dengan harapan semoga ya Bu, semoga permasalahan banjir ini kalau bisa kecil minim deh, jangan banjir terus karena dampaknya memang luar biasa sekali. Kasihan nanti generasi kita. Betul ya kan? Bu. Udah nanti nggak kebayang Bu, nanti udah pencemaran udara, air, apalagi yang kemarin tuh di Jakarta kan Bu, yang udara tuh luar biasa. Iya. Lihat beritanya
kayak berasa pada pakai masker lagi, kayak berasa jadi ada COVID lagi gitu Bu. Aduh, betul sekali itu. aduh, mengganggu pernafasan dan lain sebagainya. Apalagi yang punya non sewu atau maaf ya, Ibu campur-campur ya, yang punya asma gitu kan kasihan juga kan. Iya Bu, betul sekali. Harusnya ndak apa ya istilahnya ndak kambuh dengan adanya pencemaran tuh udara jadi kambuh, karena kasihan kan. apa ya, sensitif peka banget gitu ya Bu. Jadi betul sekali Mbak Nisa. Aduh iya Bu, untuk kali ini luar biasa sekali. Ini sepertinya beberapa pertanyaan yang mungkin nggak semuanya Bu, karena balik lagi kita kemarin milih-milih nih, pertanyaan-pertanyaan ada yang kita jadiin satu juga. Jadi pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi pada intinya sudah memang diringkas. Iya sudah diringkas dan alhamdulillah terjawab semua. Ibu sharing-sharing ke kita, ke sobat-sobat Nataru gitu. Terima kasih banyak Ibu Iwar atas kesempatannya, luar biasa sekali. Saya juga mendapatkan, saya di sini selaku host juga mendapatkan cerita baru lagi, dan teman-teman Nataru mungkin yang tidak atau sekarang berkuliahnya mungkin tidak ke teknik lingkungan atau tidak menyinggung teknik lingkungan pun bisa tahu ya Bu. Ternyata konservasi itu seperti ini, dampak banjir dan lain sebagainya begitu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Semoga di lain pertemuan kita masih bisa bertemu lagi. Sehat-sehat untuk Ibu Iwar. Insyaallah. Terima kasih Mbak Nisa ya. Mudah-mudahan ini dengan kita sharing ya, bukan kita menggurui ya, itu mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Iya Bu. Jadi nanti mungkin di lain waktu kita ada tema baru nih Bu. Insyaallah Mbak Nisa. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ke Sobat Nataru. Mungkin nanti kalau Sobat Nataru ada pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar ya Bu. Nanti saya sampaikan ke Ibu Iwar. Iya, insyaallah ya Mbak Nisa ya. Iya Ibu. Jadi di sini juga sambil kita belajar dan saling sharing. Mungkin bagi teman-teman yang memang tidak, atau yang tadi saya bilang bukan ada di teknik lingkungan, bisa tahu, dan insya Allah juga bisa menerapkan dan mengedukasi teman-teman yang lainnya. Amin. Gitu. Terima kasih Ibu Iwar. Mungkin sama-sama Mbak Nisa. Mungkin itu saja Sobat Nataru untuk podcast kita kali ini. Seru banget bersama Ibu Iwar, yang mana penyampaian yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ingin tanyakan sudah terjawab semua nih sama Ibu Iwar. Baik, dengan berakhirnya sharing-sharing hari ini bersama Ibu Iwar, saya Anissa Winarto mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. KSL Nataru Jaya. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby